Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja berada, alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Bang Miko ya, dari Beksi Besi ya? Besi Kapuk. Besi Kapuk. Petan Angki. Petan Angki kan gitu. Nah, kita akan berbicara banyak dengan beliau mengenai sejarah Beksi karena beliau juga salah satu kerabat dari Li Cheng Ok. Jadi emang sejarahnya Empe ya, keluarganya kenal sama kita. Kenal gitu kan. Nah, saksikan setelah yang satu ini. Ya Bang, kalau di sana itu kan pakai nama Beksi Bang. Besi. Sementara kalau di wilayah lain kan udah Beksi kan. Beksi gitu, kan? kayak di Petukangan. Nah, gitu ya. itu apa Bang yang menyebabkan dipertahankan nama itu? Nama Besi disebutnya. Jadi kalau sejarah dari Engkong atau yang dari yang tua-tua, B itu kan artinya kuda. Kuda lah disebutnya. B itu emang ada di Tanggalan Cina gitu. Si itu Itjisasi 4. Itjisasi 4. Jadi pertahanan 4 penjuru. Besi kuda-kuda 4 penjuru. Nah, dulu mah jurus sih sebenarnya dikenalnya. Cuman lebih awalnya lagi pas di Tangerang dulu dikenal, pas di Kota Lama ya Tangerang itu pakai bahasa Cina semua jurus-jurusnya karena mungkin ke bawah-bawahnya dan mungkin diterangin secara gamblang enaknya nyebutnya Besi aja lah gitu. Tadi Abang bicara kan hampir semua jurus ya, itu kan dari bahasa Cina ya. Mungkin ada yang Abang inget apa aja tuh misalnya? Ya seperti gedoran, mungkin di Wing Chun ada Pak Sao Lak Xiao Chang. Apa? Pak Sao Lak Xiao Chang. Pak Sao Lak Chang. Terus ada lagi belajar jurus kayak sebenarnya yang dikenal sekarang masih dipertahankan Lo Choboni. Lo Choboni. Nah, itu bahasa Cina dasar, itu ya? Iya, sebenarnya sebutan kita. Sebutan ya. Sebutan gitu. Mungkin kayak gitu dari awalnya tahun 19 mungkin sekitar tahun 1930-an atau lebih. Zaman kemerdekaan sih itu. Zaman kakek saya cucu luar gitu. Mungkin dari paman saya cerita itu juga ada gitu. Jadi nggak usah heran para sahabat kalau beliau ini agak lancar lah ngomong bahasa Cina karena beliau ini memang keturunan ya, dalam tanda kutip kita lebih mengenal dengan Cina Benteng Bang ya. Cina Benteng masih keturunan. Sebelum beliau jadi mualaf tahun berapa? 2010. 2010. Nama Chinese-nya siapa? Kalau saya sebenarnya dikasih nama Lau Gyoko, cuman nggak dipakai sama bapak saya karena mama saya lebih setuju nama biasa aja. Karena mama saya pribadi orang Cikande. Mama saya, kalau bapak saya keturunan gitu kan. Gitu. Nah mungkin Abang bisa cerita dikit tentang perkembangan Besi di Kapuk Bang. Kalau perkembangan Besi di Kapuk, kebetulan yang adanya sekarang ini berjalan seperti milad-milad perguruan, itu cikal bakalnya mungkin orang-orang Petukangan termasuk sesepuh-sesepuh seperti Babe Abu tahulah. Itu saya pencetusnya sama kawan-kawan gitu. Saya miris ngelihat perkembangan perguruan dulu memang ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet termasuk keluarga saya kalau mau belajar juga di depan meja abu gitu. Makanya kakek saya juga dulu ngajarnya selalu ditutupin pakai bambu colen di depan rumah gitu. Mungkin saya dari kegelisahan itu, wah kira saya bentuk sama teman-teman nih gitu. Acara-acara budaya buat kumpul-kumpulin lagi. Akhirnya berkembang lah tuh, ada perguruan-perguruan nongol. Mungkin awalnya seperti itu sih saya gitu. Karena kegelisahan kita aja nih, kok jurus keras banget zaman dulu mah. Kagak boleh ditongolin, kagak boleh udah gitu. Jadi memang kalau kita melihat sejarahnya Bang, ini juga saya tahu kan setelah saya mencoba mencari ya kenapa. Silat-silat tradisi itu akhirnya banyak yang kurang begitu dikenal dengan generasi sekarang karena memang dulu kan latanya tertutup. Dan itu kan difaktorkan karena pada saat zaman penjajahan dulu memang Belanda tuh nyari-nyari jagoan. Karena cikal bakal perguruan silat kalau tidak diberangus itu akan menjadi titik pemberontakan. Buat pemberontakan di situ, benar. Nah, mungkin ada kan, ke situ. Iya memang begitu Bang. Cuma sayangnya sekarang karena memang sudah mentradisi, jadi banyak orang-orang tua tuh yang masih make Bang. Akhirnya mohon maaf, sementara bela diri dari luar, pada masuk jelas-jelas gitu kan, mengiklankan diri, di sini di Indonesia. Mungkin ini juga pembelajaran ya buat abang yang masih muda dan teman-teman yang lain kan gitu. Sehingga ke depan bicara seni bela diri tradisi, apalagi sekarang pencak silat sudah diakui sama UNESCO Bang ya. Jadi memang kita harus lebih
punya daya pikirnya kekinian gitu. Iya betul, harus begitu. Tidak terperangkap oleh yang tradisi masa lalu yang mengekang kan. Yang mengekang, iya benar. Mungkin kayak gitu. Saya juga sepaham sama abang. Intinya kalau kita nggak ngomong secara itu juga memang perjuangan sih, ngomong dulu. Iya. Boleh gak nih ditongolin jurus-jurus gitu. Karena dulu juga saya pribadi emang dilarang, sama nenek juga dilarang buat belajar besi. Akhirnya saya cari guru, saya belajar ke Dadap, terus ke Parung sama saudara-saudara, sampai balik lagi ke Kapuk lagi. Ya udah. Jadi gini, sekarang Bang Miko. Jadi kalau misalnya kita bicara beksi di Petukangan, itu kan yang membawa Kong Haji Gojali ya. Nah kalau bicara di Kapuk Bang atau di Cengkareng tuh gimana Bang? Yang membawa tuh. Nah kalau di Cengkareng emang udah diuji dan diakui emang Kong Tan Angki itu. Kong Tan Angki itu ya. Iya, itu biang besi disebutnya. Murid dari di Cengok yang ngebimbing ya. Yang ngebimbing langsung Li Tongsan, bapaknya Pejitong di rumah Cek Apo Jelambar. Gitu. Nah, itu yang saya dengar nih cerita dari paman. Terus kakek-kakek saya yang masih sebelum dia meninggal gitu. Jadi memang saya juga sempat baca di literasi Bang ya. Jadi selain memberikan pengajaran silat beksi kepada kaum pribumi, Li Cheng Ok juga kan mengajarkan pada China itu kan, kalau nggak salah ada sekitar 7 atau 8 kan gitu kan ya. Nah, yang ini murid-murid yang Chinese ini dia mengajarkan juga ke pribumi gitu Bang. Di Kapuk Cengkareng itu kan. Kalau di Cengkareng itu makanya yang dibilang tadi. Itu tadinya buat keluarga. Jadi ngajarin ke keluarga. Ada yang nyampe sekarang keturunannya juga nggak dapet. Karena emang nggak tahu kenapa ya, sakral mungkin. Setahu saya ya nggak boleh diajarin sembarangan gitu. Malah suruh banyak kan ngambil dari luar. Gitu. Mau belajar ke Dadap, mau ketemu Mpe, ntar Pe ke siapa lagi, ke Kode Ahi atau siapa gitu. Nah kalau abang sendiri mengembangkan silat beksi di sana lewat seni budaya itu, abang buka perguruan atau gimana? Ya awalnya buka perguruan. Apa nama perguruan? Perguruan Beksi Betawi Kapuk. Beksi apa besi? Kalau disebutnya kan sebenarnya saya maunya besi. Cuman karena emang dikenal ketua kita Bang Rusdi sebagai polisi, Bang lebih familiar beksi aja. Beksi aja, oh gitu ya. Iya, gitu. Jadi beksi Betawi Kapuk. Betawi Kapuk kan. Masih berjalan sekarang? Udah pada vakum, yang anak-anak kecilnya juga udah pada stop mungkin karena mungkin mereka udah cukup kali. Saya juga nggak bisa nentuin, yang penting mah dibawanya nyampe sekarang tuh baik-baik aja gitu, bisa ngejaga gitu aja. Nah ini kan mungkin juga abang pernah lah dengar cerita, karena abang juga sering silaturahmi ke Dadap gitu Bang ya. Jadi memang kan ada, kalau kita bicara sejarah beksi Bang, kalau Anda baca dari beberapa literasi yang Anda dapat, itu kan katakanlah angkatan pertama Jidan kan gitu. Iya, kan? Jidan. Yang kedua Li Cheng Ok kan gitu kan, barulah itu. Nah itu emang Li Cheng Ok itu belajar dengan Ki Jidan atau gimana? Jadi sejarah yang saya tahu, yang saya petik dari termasuk Haji Edi dan Mpe-nya langsung, itu bukan belajar, jadi tukar pendapat. Tapi Mpe Cheng Ok di situ kan kongcoh ya, emang dia ke Muslim juga gitu. Nah mungkin sebagai yang dituakan di daerah sana Dadap tuh kan termasuk ulamanya ya Kupi Jidan. Mungkin ada selingan lah, lagi belajar ngaji atau lagi pendapat tentang keislaman. Nah belajar lah, mungkin belajarnya tukar pendapat bahasanya, tangkapan dalam, tangkapan luar gitu Bang. Jadi kalau itu memang saya cenderung sependapat Bang, karena di Jejak Beksi juga saya pernah mengulas bahwasanya silat beksi itu percampuran dua kultur Bang. Kultur Betawi dengan kultur Chinese gitu kan. Orang Selam bahasanya kalau di sono. Kultur Betawi, kultur Betawi itu diwakili sama Ki Jidan kan gitu kan ya. Kultur Chinese-nya sama Li Cheng Ok kan ya. Cuma kan sekarang dimanapun kalau kita bicara beksi itu pasti mentoknya Li Cheng Ok. Jidan sendiri dalam tanda kutip itu agak jarang dibicarakan, gitu disebut. Makanya di bawah sendiri bahkan ada pertanyaan-pertanyaan dalam tanda kutip pada iseng gitu kan. Kok selalu yang disebut Li Cheng Ok, katanya silat Betawi, tapi Li Cheng Ok kan bukan Betawi. Jadi mungkin saya juga ngikutin perkembangan dari pihak keluarga, termasuk sekarang juga Haji Edi itu yang pasti motor utama kalau buat mengetahui sejarah beksi sebenarnya ke Haji Edi. Karena bapaknya kan udah tua nih.
Itu ada juga perdebatan yang begitu, tapi bagi orang Dadap sendiri yang udah saya dengar, mereka pun ya udah cengok tetap. Ya. Iya, karena Kijidan juga tetap kesebut. Nah, mereka alhamdulillahnya nggak ada tuh yang namanya perdebatan harus kumpi Jidan. Nah, gitu. Harus ini enggak. Jadi orang udah tahu sejarahnya, jadi udah ya udahlah, enak aja begitu dah. Emang bener sih gitu kan. Iya, karena dari teman-teman di petukangan sendiri juga kan, kalau misalnya kita lihat memang akarnya ke sana juga, Bang. Iya, gitu. Ke Licingok kan. Licingok aja gitu ya. Karena sentral awal gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada nih Bang, antara kalau nama hampir sama Beksi kan gitu, itu kan masih ada perbedaan jurus tuh ya. Nah itu kalau menurut Abang selaku pebeksi gimana tuh Bang? Di perbedaan dari jurus ya. Perbedaannya doang ya. Kalau saya udah selusurin, termasuk saya pernah belajar sama Bang Haji Basir dan Bang Dang. Mungkin Konghas punya gagasan atau punya kreativitas yang lain, dia pakai formasi gitu kan. Tapi kalau susunan dari segi jurus, mungkin ya satu yang saya bilang ada perbedaan. Perbedaannya karena mungkin yaitu ada yang di jurus ini terus namanya gitu. Cuma kalau dilihat geraknya mah, sama, ini jurus Lok B larinya ke rompes pisau. Nah, jurus tunjang pisang, kalau saya tunjang pisang. Tunjang pisang itu yang dibilang, kalau saya lihat videonya Babe Dadi itu ke bawah. Nah, itu kayak kalau saya tancap ke bawah, baru nih tunjang pisang, ini ke bawah. Nah, itu perbedaannya mungkin ada tunjangnya begini kalau Konghas ya kan. Itu doang sih paling variasi ya. Mungkin lebih indah. Tapi kalau dulu kan taunya jurus habis gitu. Makanya kan memang kalau bicara beksi itu dia benar-benar seni bela diri untuk bela diri, Bang. Jadi banyak istilah kan beksi itu tidak bisa dipertandingkan. Iya, di bawah seni juga nggak bisa. Iya, karena jadi bukan silat budaya, bukan silat prestasi gitu kan. Tapi emang buat bela diri kan. Iya, buat simpenan pribadi gitu. Termasuk kemarin saya diundang sama Bapak Damin Sada di acara Lebaran Bekasi, saya suruh naik jalan jurus. Dia juga komentarnya malah begitu, emang Besi mah susah digambar gituin kata dia, susah diseniin, tapi besok kok lu patah-patahin lagi, kasih patah-patahan. Ya bisa gak bisa Bang Haji, Bapak Haji ya kan, saya bilang, emang Bapak Damin itu orang Kapuk, tetangga saya. Orang Kapuk? Asli orang Kapuk gitu. Makanya Bekasi. Kapuk aslinya. Silakan tanya. Sekarang kan ini beliau ketua umum Laskar Adat. Laskar Adat tadi juga barusan ngabarin dari teman-teman di Cengkareng. Nah kan Bapak Damin juga begitu dah komentarnya. Ya hampir sama lah Bang kalau misalnya, karena pernah juga Konghas itu kan yang saya dapat ya dari murid-muridnya itu, memang kalau beksi dipertandingkan dengan peraturan IPSI nggak boleh nangkep, nggak boleh, kita banyak ruginya katanya gitu, nggak bisa. Iya, dan akhirnya kan nanti ya nahan mulu bisa malah memburukan citra kita kan gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya Abang nih selaku praktisi beksi kan gitu kan, Abang juga kerabat dari Licingok kan gitu kan ya. Gimana Bang, Abang sekarang melihat bahwasanya beksi itu berkembang cukup pesat ya? Iya. Karena dari, kalau kita bicara Betawi nih Bang, menurut literasi yang pernah pelajari itu kita memiliki sekitar 360 adalah silat Betawi. Iya. Di Jakarta khususnya. Ya pokoknya Betawi ada silat Betawi itu ada 360. Cuma belakangan ini kan itu kan banyak yang hilang, mungkin karena tradisi itu nggak mau belajar terbuka kan gitu kan ya, akhirnya sementara beksi ini kan semakin tetap berkembang kan gitu. Gimana nih perasaan Abang melihat perkembangan beksi? Saya lihat awal-awalnya dulu emang Haji Edi juga ngakuin, dan keluarga semua di Dadap itu orang-orang Dadap ngakuin beksi keluar itu pas booming yaitu dibawa sama orang petukangan, sama guru-guru beksi yang ada di petukangan, dan kita juga sebenarnya ada rasa girang, rasa bangga gitu kan, senang dah intinya, ada apresiasi. Malah justru kata Haji Edi yang ngomong sama saya secara langsung, Kode emang malah seneng kok, malah yang majuin nih bukannya orang-orang kita, orang-orang petukangan, yaitu murid-murid dari Haji Hasbulo, dari Haji Gojali semuanya gitu. Jadi ya termasuk saya bilang bangga lah dengan pesatnya jurus. Mudah-mudahan nanti intinya gini aja, kalau saya mah Haji Edi juga ada rasa pengen gitu ngelihat beksi itu nyatu gitu. Jangan merasa ini, dan kalau bisa ya udah yang benar-benar nasabnya siapa tolong, mumpung ada yang tua di petukangan ya itu mau urusan kontak di sini, saya juga nggak bisa
ngomong nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Ya pengennya sih ya dari sono juga dadap, mendingan di sini siapa nasabnya udah tolong diurusin biar beksi ntar ya rapi. Ya gitu kan dong. Anda juga pernah mendengar ada wacana yang bagus Bang dari Bang Haji Edi gitu kan. Jadi pernah dengar ada wacana itu kan ingin membentuk sebuah forum gitu kan nih, Persatuan Beksi Seluruh Indonesia kan ISBI, gitu. Iya. Ini sudah sejauh mana tuh Bang wacana itu Bang? Kalau wacana itu mungkin dari segi desain untuk logonya sih udah dibikin. Cuman saya sama Bang Ari Bang An juga pengen soan ke sono lagi, pengen nanya kode gimana, semangat kode. Langkah lanjutnya ya. Nah, kalau saya insya Allah saya sih bisa bantu kode jangan takut, dan teman-teman juga yang lain nanti abang-abang yang di atas saya umurnya guru-guru di sini, saya rangkul, saya bilang gitu untuk memajukan BXI dan merukunkan. Dulu punya wacana pas acara ulang tahun P itu yang ke 100. Kebetulan saya kan emang ngundang, terus saya juga panitia sekaligus MC. Ngomong ada Babe Sabenuh gitu. Selaku di sini ya, selaku sesepuh di sini gitu. Itu kita ngobrol untuk gimana caranya sampai Kode Haji ada keinginan nih rumah kawin apa gua rombak buat jadi sentral perguruan aja, kalau mau latihan boleh di sini. Gitu. Luar biasa sebenarnya. Saya sih ada sedihnya ada enggaknya sebenarnya gitu. Saya juga sama, mungkin ya ada dari keluarga saya, paman-paman saya yang lebih hak bicara untuk ini gitu. Cuman karena mereka agak mau begini, kayak saya nggak mau aktif. Mungkin mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata kan gitu ya. Ada kekurangan, ada apa dari keluarga. Cuman saya mah sebagai ngakuin itu kakek saya gitu, harus ngembangin BXI. Yang intinya semua harus bersatu, intinya gitu aja sih. Paling nggak dalam kesempatan nanti mungkin abang bisa nganter saya ketemu Bang Haji Edi. Jadi wacana itu kan harus terus kita gulirkan Bang, sehingga banyak orang semakin mendengar gitu kan, mereka tahu visi misinya bahwa dari sini BXI nanti akan semakin berkembang di kancah nasional dan internasional gitu kan, karena punya wadah yang jelas kan gitu kan. Mungkin itu kan akan lebih memotivasi mereka untuk dan juga intinya gini, biar BXI itu rapi adanya BXI, dan sekiranya diadopsi di luar negeri dan mereka pun harus rapi gitu. Dari siapa sanatnya gitu. Ini kan baru orang luar negeri baru mungkin yang lebih gencar mau Mr. Ronnie Lerik dari Belanda kan gitu. Tapi mereka pun dapatnya nggak secara murni dapat di sini dari Bang Mahdi juga gitu. Harus saya bilang kalau bisa sempetin waktu nyampe tuntas belajar di sini. Kalau cuma setengah-setengah atau lagi melalui media sosial kurang. Gitu, nggak ngerasain tangan-tangan guru-guru yang ada di sini gitu. Itu aja biar nantinya dia ngembangin di sana rapi dan bisa dipegang amanahnya benar-benar gitu aja. Oke, para pecinta JEK bisnis sekalian, bincang-bincang singkat tadi kita dengan Bang Miko mudah-mudahan memberikan sedikit apresiasi lain tentang BXI di daerah Kapuk Bang ya. Iya. Apabila nanti ada komentar atau pertanyaan bisa diisi di kolom komentar Bang. Nanti mungkin Bang Miko juga siap menjawab. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bicara banyak hal. Jadi cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Miko ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.